ada banyak acara dengan wali kota dan ketemu di sana, ketemu lagi di sini. Jadi teman-teman di sini hadir bukan tanpa alasan. Jadi rata-rata di sini pasti penggiat literasi, suka dengan kepenulisan, suka dengan komunitas. Jadi mari kita tepuk tangan dulu. Hari ini Hari Literasi Internasional ya hari ini. Oh, jadi tadi pertanyaannya bagaimana sekarang literasi kita ya dan dinamika gitu. Saya berusaha untuk flashback dulu teman-teman, apa yang membuat saya nyemplung di sini. Jadi waktu tahun 2006 saya terpilih menjadi delegasi pemuda Indonesia Australia. Jadi mewakili Sumatera Utara ya yang ini ya. Ini Bapak ini Sumatera Barat, kami pas ini milihnya nggak nyangka. Jadi ada lah ya perwakilan-perwakilan di Jadi di situ kebetulan saya juga mau perkenalkan yang founder Hidden Heritage itu adalah alumni juga Indonesia Australia, Bu Nova mana? Nah itu yang cantik, nah itu senior saya yang latih tari saman lah ya. Nah jadi bukan hanya Sibulepong ya. Nah jadi pada saat itu tahun 2006 saya kebetulan bekerja di 2 negara bagian dan juga satu di company, satu lagi di Darwin High School. Jadi sekolah SMA-nya anak-anak Australia. Nah waktu itu kan karena bekerja di situ saya melihat daya baca mereka tinggi, terus buku-buku anak itu keren-keren. Jadi kalau buku anak itu kan top up ya, harimau keluar harimau. Oh saya surprise kan. Jadi waktu itu ada anak-anak di sana, saya ngajar bahasa Indonesia sebagai support teacher dari international program. Nah, sepulang dari sana, kan itu pulang, semua pada beli merchandise kan, oleh-oleh. Jadi saya ke toko buku yang satu buku $1. Nah, di situ saya ngumpulin semua uang saya sampai receh-recehnya untuk beli buku-buku di second book itu. Nah, itu dapatnya 6 box ya. Bisa berapa itu kalau diberangkatkan dari Australia ke Indonesia? Jadi saya cari, waktu itu ada namanya perwakilan Garuda di Darwin, dan saya omongkan boleh nggak Pak ini dikasih diskon biar sampai gitu. 5 bulan kemudian nyampe ya akhirnya dengan caranya gitu sampai di Medan pakai kode Garuda. Nah itulah yang saya jadikan Mbak awal dari Lentera Pustaka Indonesia ngasih buku itu ke PAUD-PAUD yang kurang mampu. Nah gitu. Ya itulah. Jadi awalnya kan jadi anak-anak itu kalau kita lihat anak-anak PAUD yang kurang mampu itu kalau lihat begitu berbinar matanya kan, buku berkualitas intinya. Nah itu awal literasi yang saya terpikir waktu saya usia 25 tahun. Nah kemana saya ada, di situ pasti ada buku dan lemari. Jadi saya pindah hijrah ke Jakarta, saya buat dukitan. Terus sekarang udah Depok Pak. Jadi adalah kisaran bukunya sekitar 10.000 dengan semua buku lah ya, buku anak-anak, buku sosial humaniora segala macam, dan sempat di listing. Dan itu pekerjaan yang paling susah melisting buku ya. Makanya kita say congratulations untuk Perpustakaan Nasional yang gedungnya keren, buku-bukunya banyak, koleksinya bagus, dan membuat acara ini. Nah kalau ke depan ini setelah adanya literasi digital kan mulailah banyak, mungkin kalau kita lihat ada program Kominfo ya masa itu kan ada Zoom, jadi masing-masing kan diskusi by Zoom ya, kita ngerasa pandemi kan. Nah di situ sebenarnya sudah ada perputaran peradaban yang terjadi dari kita yang suka klasik baca-baca buku lembar-lembarnya atau misalnya nongkrong di Gramet pojokan terus baca, akhirnya kita kan berinteraksi dengan buku digital. Digitalisasi berarti ya. Nah pada saat itu saya melihat pada suatu saat memang kita harus move ya, dan anak-anak sekarang juga yang Gen Z di sini kayak kalau saya lihat di sini banyak anak muda ya daripada generasi kolonial ya. Jadi masa depan Indonesia tergantung pada kalian ya, siapa yang akan kalian pilih nanti gitu. Jadi sebenarnya literasi itu menurut saya basicnya dari kita misalnya yang baca tulis atau kita misalnya memahami suatu ilmu-ilmu nanti. Mohon maaf kalau salah, intinya di masa depan literasi itu for kesejahteraan, for welfare. Jadi ada yang misalnya suka menjahit, akhirnya dia bisa jual something buat marketplace, nanti bisa di posting di sosial media atau apa. Nah itu yang sedang Indonesia perjuangkan. Kalau dilihat dari konteks misalnya bagaimana ini bisa tumbuh di berbagai daerah Indonesia. Nah kami kebetulan Lentera ini kemarin dapat amanah tuh. Jadi kami dapat satu program membuat sosialisasi 4 pilar dengan judul buku, nanti saya serahkan Pak, Bumi Pancasila. Itu mencari anak muda yang pengen nulis walaupun bukan terkenal banget agar menulis tentang kearifan lokal yang ada di provinsinya. Itu memang ada yang 3-4 kali direvisi, tapi mereka semangat. Kita kasih honornya kan, nah mereka senang. Nah di situ baru saya sadar ternyata teman-teman kalau kita memang ingin melihat Indonesia ke masa depan, kita harus mulai melakukan hal kecil apapun itu, seperti program-program literasi ya. Dan teman-teman saya di sini pasti banyak melakukan hal yang sama. Dan kemudian itu yang sudah kita lakukan ya.
Dan terakhir, kalau kami puncaknya dari Lentera, setelah pulang dari Paris Peace Forum, kebetulan saya itu diundang Paris Peace Forum ketika saya menawarkan satu konsep ide ke Paris, judulnya mempromosikan perdamaian melalui sastra dan budaya. Saya bawalah buku saya yang warna biru ini kan. Nah, jadi itu tanpa sengaja. Jadi kalau kita ada hal kecil tapi kita konsisten, kita laksanakan, sampailah saya di forum yang banyak tokoh-tokoh dunianya ya, Presiden Emmanuel Macron, Komisi Uni Eropa. Nah, saya masuk di working group yang berbau literasi dan perdamaian muda. Dan terakhir, alhamdulillah mengunjungi UNESCO. Nah, di UNESCO itu saya lihat perjuangan dari para duta besar kita dan juga wakil duta besar mengangkat apapun, seperti yang kemarin kan Ponorogo mungkin akan diangkat. Nah, artinya sekarang gini, jangan pernah takut dengan Indonesia tidak memiliki orang-orang yang keren di masa depan, karena dengan lahirnya literasi dan tumbuh dari desa sampai pelosok. Kebetulan saya udah ke Kaltara Mbak 14 hari, sudah ngajar anak-anak Dayak gitu, akan tumbuh kalau kita semua bekerja keras. Jadi sebenarnya kita ini agent of change, siapapun, ibu-ibu juga. Oke, luar biasa. Semoga literasi ke depan makin maju, jadi kita menuju welfare ya, udah nggak lagi baca tulis. Begitu, terima kasih Mbak. Terima kasih. Jadi memang sebetulnya untuk reality